Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat malam untuk semua peserta yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting ataupun dari kanal YouTube Dhamma Meta Jember. Hari ini acara Dhamma Sakaca online dengan topik pengendalian diri mencapai kebahagiaan. Akan saya mulai dengan nama Karapata, lalu saya akan membacakan profil dari narasumber. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, kemudian lantunan lagu, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan sesi yang ditunggu oleh para pemirsa tentunya, yaitu sesi Q&A. Lalu kita akan menutup dengan Patidana dan nama Karapata. Tanpa mengulur waktu, langsung saja kita mulai acara Dhamma Sakaca online malam ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supardipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, sebelum kita lanjut untuk ke sesi pemaparan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari narasumber hari ini. Ya, Romo Sumedo ini adalah pendiri Pusdiklat Dharma Lokapala, Pandeglang, Lesung, Ujung Kulon, Banten. Beliau juga sebagai Ketua Yayasan Dharma Lokapala Pandeglang dan juga menjabat sebagai Ketua Permabudi DKI Jakarta serta menjadi Ketua Yayasan Dhamma Ramsi Theravada. Luar biasa. Saat ini beliau sudah bergabung bersama kita tentunya di Zoom meeting hari ini. Dengan ini saya tidak mengulur lagi. Saya langsung serahkan kepada Romo untuk memaparkan materi selama kurang lebih 45 menit dengan topik pengendalian diri mencapai kebahagiaan. Kepada Romo, saya persilakan. Ya, selamat malam untuk host pembawa acara Dhamma Sakaca Wihara Dhamma Meta Jember, para peserta atau umat dimanapun berada, terpujilah Sang Bhagawa, Sotihotu Namo Buddhaya. Merupakan satu kebahagiaan dan berkah buat kita semua, di mana pada malam hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui live streaming ini. Ternyata kita semua dalam kondisi tidak kurang satu apapun dan sehat selalu. Yang pertama mau saya sampaikan terima kasih kepada Ko Teddy yang mengundang saya, kemudian Isabella Aprilia yang menjadi pemandu pada malam hari ini. Dengan topik adalah pengendalian diri untuk menuju atau mencapai kebahagiaan. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersikap anjali, kita awali Dhamma Sakaca pada malam hari ini dengan penuh hormatan, pendahuluan kepada Guru Agung kita yang Maha Suci, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna.
Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua dimanapun kami berada. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma tetap menjadi penuntun kami. Dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu, para umat terusus Wihara Dhamma Metta Jember, dan dimanapun umat Buddha berada, dengan penuh keyakinan kita kepada Tiratana, serta ketulusan hati kita, telah kita panjatkan parita-parita suci. Semoga ini dapat mendatangkan kebahagiaan dan manfaat bagi diri kita dan bagi semua makhluk. Yang pastinya saya pribadi terusus sampai dengan saat ini merasa menjadi orang yang paling beruntung di saat saya bisa menjadi umat Buddha sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, saya yakin sekali terhadap ajaran Guru Agung kita dan saya nggak akan goyah. Karena apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita ini sungguh-sungguh nyata. Oleh karena itu di dalam ajaran agama Buddha tidak ada janji, tidak ada ancaman-ancaman. Semua melalui bukti-bukti yang nyata. Apapun yang kita lakukan pastinya akan berbuah pada waktunya yang tepat. Inilah disampaikan Guru Agung kita. Sesungguhnya apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik, pasti akan berbuah pada waktunya yang tepat. Oleh karena itu pula, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak mungkin tanpa sebab. Sebab itu kita munculkan, kemudian berakibat. Karena sebabnya sudah ada, maka datang akibat. Begitu akibat muncul dalam kehidupan kita, maka yang bertanggung jawab dan harus menyelesaikannya adalah diri kita. Nah, inilah yang berbeda dari keyakinan-keyakinan yang lain. Oleh karena itu saya sampaikan tadi di dalam agama Buddha, ajaran Guru Agung kita yang begitu mulia, tidak ada janji-janji maupun ancaman-ancaman. Semua ajaran Guru Agung kita telah dibabarkan, diuraikan dengan jelas, tanpa disembunyikan, dikurangi, dirahasiakan, atau dilebih-lebihkan. Tapi semua sudah diuraikan. Nah, tinggal kita, apakah kita mau mengikuti, mempraktekkan ajaran Guru Agung kita dalam hidup kita ini oleh diri kita sendiri. Ataukah kita hanya menganggap itu hanya sebagai pelajaran-pelajaran. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, akhir-akhir ini begitu banyak kita lihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, baik itu bencana alam atau hal-hal yang lainnya, ya, yang kita bisa lihat dengan nyata, banyak sekali yang terjadi. Semua ini kalau kita simak dengan cermat dan dengan teliti, itu pun ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu pastilah datang dari diri kita sendiri, kemudian dia berakibat. Siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, hanya tinggal tunggu masa masaknya. Akibat dari perbuatan itu, maka dia akan berbuah pada waktunya yang tepat. Begitupun kebajikan-kebajikan, kalau kita lakukan kebajikan penuh dengan keyakinan kita, kemudian dibarengi dengan ketulusan hati kita, maka dia pun akan berbuah pada waktu yang tepat. Yang kita rasakan adalah kebahagiaan yang tidak bisa kita nilai dengan materi. Ibu Bapak, saya mau berbagi apa yang saya alami dalam kehidupan ini. Dulu di kala saya muda, saya mengejar materi.
tanpa mengenal waktu, dapat dibilang seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita mau ukur, waktu 1 kali 24 jam itu nggak cukup. Tetapi setelah saya betul-betul mengikuti, mempelajari, kemudian mempraktekkan Dhamma dalam hidup saya ini malah betul-betul satu nyata yang luar biasa. Kalau dulu saya kejar materi itu dengan penuh semangat, dengan penuh kegigihan dan keyakinan bahwa saya mampu, tetapi ternyata ke materi yang saya dapatkan itu tidak bisa membuat saya bahagia. Dan begitu saya memahami ajaran Guru Agung kita sebagaimana yang disampaikan. Sekalipun hujan uang emas tidak akan mampu memuaskan keinginan-keinginan kita. Kemudian disampaikan juga materi yang kita dapatkan itu sesaat terkesan mendatangkan kebahagiaan, tetapi lebih banyak membuat persoalan dan permasalahan dalam hidup kita. Ibu Bapak, saya melalui perjuangan untuk menimbun, mencari, mengumpulkan materi cukup lama. Tapi ketika saya memahami ajaran Guru Agung, kemudian saya mulai banyak memupuk, menimbun kebajikan-kebajikan. Ini sungguh-sungguh terjadi Bapak dan Ibu. Ya. Karena saya ingin mencari kebahagiaan yang sejati. Dulu waktu mengejar materi itu, saya tidak terkendali. Baik dari ucapan, dari hal-hal yang lainnya. Nah, ini lebih banyak mendatangkan persoalan, mendatangkan ketidakbahagiaan. Karena itu saya merenungkan itu semua. Sampai satu saat dengan tekad yang kuat, ya, dan anak-anak saya sudah tumbuh dewasa, kemudian sudah selesai dari kuliahnya, kemudian bekerja dan mempunyai rumah tangga sendiri, saya aktif di dalam pelayanan keagamaan seperti ini. Dan itu praktis, saya nggak cari materi lagi. Tetapi Bapak Ibu yang menjadi luar biasa, saya melayani umat Buddha, saya melayani Wihara Cetya, siapapun yang membutuhkan, saya layani dengan ketulusan hati dan keyakinan saya kepada Tiratana. Dan ini nyata dan terjadi, bahwa apa yang saya lakukan itu membuat saya yang pertama bahagia dari batin. Yang kedua, saya tidak berkekurangan dalam hidup ini, dalam hal apapun juga. Semuanya terselesaikan. Nah, tadi Isabella sampaikan begitu membacakan profil saya, ini luar biasa. Betul, saya merasa bangga dan bahagia ketika saya dapat memanfaatkan hidup ini dengan baik. Karena yang ingin saya tuju adalah kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang semu itu yang kita kejar adalah terkesan memang kita memiliki materi yang banyak, tetapi justru kebahagiaan yang pertama oleh diri kita merasa kurang. Yang kedua, di dalam lingkungan keluarga kita pun waktu nggak terbagi dengan baik, karena kita kejar terus itu materi tanpa merasa cukup, tanpa merasa puas. Memang dimanapun orang tidak mungkin bisa dapat menjalankan hidup ini tanpa materi, tetapi kita mempunyai batasan-batasan, timbangan-timbangan untuk kita kumpulkan himpun materi itu. Hidup kita ini harus berimbang, ya, dalam menghimpun materi, juga dalam menghimpun kebajikan-kebajikan. Kalau kita hanya beratnya sebelah, menumpuk materi terus-menerus, maka nanti batin kita akan menjadi merana. Nah, kenapa? Karena kita selalu konsen dan fokus kepada materi melulu. Setelah saya mulai tinggalkan itu semua, saya memberikan pelayanan sepenuhnya, dan Bapak Ibu saya merasa bahagia sekali dalam hidup ini. Oleh karena itu, saya berupaya untuk betul-betul dapat mengendalikan diri dengan baik. Ya. Karena saya paham dan tahu Dharma Guru Agung kita ini begitu indah pada awal, pertengahan, dan pada akhirnya. Dari situlah saya sampaikan, di dalam ajaran Guru Agung kita tidak ada ancaman-ancaman. Kalau kita mau melanggar, mau melakukan perbuatan yang tidak baik, ya silahkan dilakukan. Tetapi dia akan berakibat dan pada waktunya yang tepat dia berbuah.
Sampai saat itulah banyak orang yang nggak menyadari, kemudian dia menyalahkan kepada hal-hal yang di luar dirinya. Ya. Ada yang mengatakan di dalam pencobaan, pengujian, dan seterusnya. Ada yang mengatakan hidupnya penuh dengan ketidakberuntungan atau kesialan. Ada yang mengatakan takdir hidupnya seperti itu. Kalau dia menyelami betul-betul apa yang dia alami dalam hidup ini, kemudian diintrospeksi ke dalam dirinya, maka dia akan menemukan penyebab nomor satu dari akibat yang dia rasakan itu adalah dirinya sendiri. Tata Gata Guru Agung kita menguraikan dengan jelas, perbuatan baik, perbuatan jahat bisa terjadi melalui 3 cara, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau pikiran kita yang pertama dibarengi dengan pikiran yang negatif, kemudian dibarengi dengan ucapan kita yang negatif, dibarengi lagi dengan tindakan kita yang negatif, maka disitulah akan muncul penderitaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita harus mengendalikan diri kita dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Apakah ada jalan untuk mengendalikan diri kita ini? Guru Agung kita sudah dengan jelas, Bapak dan Ibu menyampaikan, bahkan kita setiap puja bakti, kita selalu menyebut dan membacakan, menguncarkan parita itu. Nah, itulah parita yang namanya pelatihan 5 kemoralan atau Pancasila Buddhis. Yang pertama sudah pastinya kita bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Karena makhluk hidup bentuk apapun, dia mempunyai hak hidup sama dengan kita, kepingin hidup dan nggak mau diganggu. Banyak orang nggak memahami ini. Justru berpikir dengan mengorbankan makhluk-makhluk itu akan mendatangkan kebahagiaan. Satu pemikiran yang keliru. Yang kedua, berupaya dengan keras tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Nah, ini terbukti ya Bapak Ibu. Akhir-akhir ini kita lihat kan satu peristiwa kejadian mengumpulkan uang orang itu ya nggak disebut namanya nih, yang mengumpulkan uang dengan cara-cara yang tidak baik. Kemudian uangnya sudah terkumpul banyak, pada akhirnya masak buah karma buruknya, maka dia ketahuan. Nah, begitu ketahuan dan tertangkap, timbullah penderitaan. Uang yang diambil dari hal-hal yang tidak baik, ya, dari hal-hal yang tidak wajar, memang biasa tidak dapatkan. Tetapi di ujung dari itu semua akan berbuah dan berakibat penderitaan yang tinggi. Ini nyata, ini fakta. Ya. Kalau kita lakukan penghimpunan materi dengan cara-cara yang tidak baik, maka itu hanya tinggal menunggu matang masaknya buah karma buruk itu, maka dia akan berbuah. Ketika dia berbuah, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Mau cara apapun, mau buang kias, mau mandi ciswa dan seterusnya, tidak akan mampu dan tidak akan bisa mencegah masaknya buah karma yang dilakukannya. Yang ketiga, dengan tekad yang kuat kita melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Nah, bagi yang sudah berumah tangga, berupayalah dengan keras untuk setia terhadap pasangan hidupnya. Karena yang sudah kita pilih itu, pasangan hidup yang kita pilih itu, itulah yang terbaik sampai berakhirnya kehidupan kita. Dengan setia terhadap pasangan hidup akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi banyak orang nggak paham ini. Dianggap dengan mencari yang lainnya, yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya akan bisa membuat dia bahagia. Bagi orang-orang yang mencari pasangan di luar pasangan sahnya itu, dia sesungguhnya sedang membuat satu masalah yang besar di dalam hidupnya itu. Bahkan di depannya sedang menanti satu penderitaan, satu masalah, satu persoalan yang cukup besar. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu berupayalah dengan keras setia terhadap pasangan hidup kita sampai berakhirnya kehidupan. Yang keempat, dengan tekad yang kuat untuk melatih diri tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau berbohong. Kalau kita berbohong, kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, mungkin 1, 2, 3 kali orang bisa dengar. Tetapi berikutnya ke depan, nanti semua akan memberikan stempel merek terhadap kita adalah pembohong. Nah, yang kelima, terakhir,
dalam kondisi situasi apapun berupaya dengan keras untuk menghindari tidak menggunakan minuman keras maupun obat-obatan terlarang. Ini pun banyak yang keliru, ya, bahwa dengan masalah persoalan yang dihadapi, kemudian dia mengatasinya dengan minum minuman keras, berharap bisa terselesaikan. Bagi orang-orang yang menganut kekeliruan seperti ini, dia tidak akan menyelesaikan masalah, justru dia menambah masalah yang baru. Maka dengan minum minuman keras akan melemahkan kesadaran, akhirnya kita tidak bisa berpikir secara logika dan rasional. Itulah sebabnya kelima sila ini, Bapak dan Ibu, harus kita jaga dengan baik, harus kita lawat dengan baik kalau kita ingin dapat kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita ini. Sebagaimana disampaikan di dalam parita, ya, setelah kita dituntun oleh para biku memanjatkan 3 pelindungan, kemudian pelatihan kelima kemoralan Pancasila Buddhis itu disampaikan. Imani panca sikapadani. Silena sugating yanti. Silena sugating yanti. Kelak meninggal pasti kita terlahir di alam bahagia. Kalau kita menjaga merawat kelima sila dengan baik dan tidak melanggarnya. Kemudian boga sampada. Boga sampada itu akan berhasil dalam kehidupan di duniawi ini. Usaha, upaya apapun akan berhasil dengan baik apabila kita merawat, menjaga kelima sila dan tidak melanggarnya. Boga sampada. Yang ketiga, nibuting yanti. Siapapun yang merawat, menjaga kelima sila ini sesungguhnya dia sedang membuat jalan untuk merealisasi nibbana. Ibu bapak yang berbahagia, terkesan ini mudah ya, gampang dan enteng, hanya 5. Tetapi begitu dipraktekkan, banyak orang yang gagal dalam mempraktekannya ini. Itulah sebabnya Sang Buddha Guru Agung kita selalu menyampaikan, rawatlah kelima sila ini dengan baik dan dengan sempurna. Apabila kita melanggar sila, bagaimana akibat daripada pelanggaran kelima sila itu? Maka hidup kita akan menderita. Dan ini banyak Bapak Ibu. Contoh-contoh yang saya lihat di sekitaran kehidupan saya ini ya, orang-orang yang tidak merawat sila dengan baik, maka sulit dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Terlebih untuk mengendalikan diri, nggak bisa dia mengendalikan dirinya. Di saat masalah, problem datang, maka dia akan menjadi resah, menjadi gelisah, menjadi panik. Justru karena gelisah dan paniknya itu membuat dia menjadi salah langkah dan menjadi salah jalan. Banyak orang begitu masalah muncul dalam hidupnya ini, dia mencari orang pintar. Begitu mencari orang pintar, berupaya untuk dapat memberikan yang terbaik sehingga terhindar orang ini dari masalah dan persoalan yang dia hadapi. Kalau dia menyadari persoalan masalah yang muncul itu justru disebabkan oleh dirinya dan berakibat. Kalau dia paham akan hal ini, maka orang ini tidak mencari orang pintar, tetapi justru dia introspeksi ke dalam dirinya. Dari mana persoalan ini datang, dari masalah ini datang? Kalau dia betul-betul mempraktekkan dhamma dalam hidupnya, dia akan menemui jawabannya. Ternyata masalah yang muncul dalam hidupnya itu semata-mata disebabkan oleh dirinya sendiri. Kemudian berakibat. Bagi orang-orang yang tidak merawat kelima sila dengan baik, maka orang ini gampang mendapatkan atau gampang menjadi emosi dalam hal apapun juga. Dan dia tidak terkendali. Ketika dia tidak terkendali, disitulah penderitaannya akan muncul. Nah, semakin menderita, semakin dalam, dia semakin akan sulit untuk keluar dari penderitaan ini. Nggak sedikit orang yang menjadi terganggu jiwanya, alias gila. Nggak sedikit, saking nggak tahannya, orang-orang ini mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, Ibu Bapak, maka kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Jalannya adalah kendalikanlah diri kita dengan baik. Pengendalian diri itu akan menimbulkan kebahagiaan dalam hidup kita.
Kalau Bapak Ibu ingat satu wihara gita, nanti tolong Isabella dinyanyikan satu wihara gita. Ini kan ada sesi menyanyikan wihara gita ya. Itu judulnya pengendalian diri. Pengendalian diri itu penting. Menaklukkan ribuan orang tak dapat disebut pemenang. Tetapi siapapun yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah penakluk gemilang. Oh, ternyata luar biasa. Ajaran Guru Agung kita yang begitu istimewa, dan kita beruntung Bapak Ibu bisa menjadi siswa Sang Buddha. Dan Bapak Ibu umat Buddha sudah pada jalur yang tepat. Oleh karena itu jangan pindahkan jalurnya. Kalau kita pindahkan jalurnya, sayang sekali Bapak Ibu sudah membuang satu kesempatan emas yang begitu luar biasa. Ajaran tata gata Guru Agung kita tidak pernah memaksa kepada kita. Semua diberikan keleluasaan. Inilah ajaran yang tidak pernah dikurangi, ajaran yang tidak pernah dirahasiakan, ajaran yang begitu luar biasa sudah diuraikan dan dibabarkan. Dan ini tidak memilih suku, ras, dan agama apapun juga. Bagi yang ingin mempraktekkan dhamma dalam hidupnya, monggo dipersilakan. Baik itu laki-laki, perempuan, rasnya apa, sukunya apa, tidak masalah. Begitu dia praktekkan dhamma dalam hidupnya, maka kebahagiaan yang sejati sedang menanti dia. Ibu Bapak, saya pernah nonton satu video, ya, itu tentang kisah nyata dari salah satu tentara dari Jepang ya, luar negeri di Jepang. Dalam kehidupan masa lalunya itu, masa muda, dia menjadi tentara penembak ulung. Intinya sasaran musuh yang di depannya itu, kalau dia sudah lihat, nggak bakal meleset dari tembakan dia, nggak meleset. Ada cerita kisahnya ini ya, mungkin Bapak Ibu ada dengar ya. Kisahnya ini di umur 70 lebih itu dia bilang, saya menyesal. Memang waktu itu, waktu dia melakukan tembakan terhadap musuh-musuhnya itu, saat kena sasarannya itu, mendatangkan kebahagiaan saat itu. Seiring waktu berjalan dan lewat, tua dia cerita, saya menyesal. Begitu banyak orang korban akibat tembakan dia. Saya menyesal. Dan dia bilang, kalau bisa, saya mau minta ampun dan minta maaf. Tetapi bagaimana caranya? Itu sudah terjadi. Nah, ternyata keberhasilan dia dalam memusnahkan atau menembak musuh-musuhnya itu, di akhirnya membuat dia menderita. Ibu Bapak yang berbahagia, makanya ajaran Guru Agung kita ini menjadi istimewa dan menjadi luar biasa. Sang Buddha menitik beratkan kepada seluruh umat-umat Buddha, lancarkan metta, cinta kasih. Ke segenap alam, tanpa rintangan, tanpa hambatan, tanpa permusuhan, tanpa dendam. Wah, luar biasa. Oleh karena itu juga, agama satu-satunya yang tidak menumpahkan darah dalam perjuangan membabarkan atau menyebarkan agamanya adalah agama Buddha. Dengan penuh metta kasih. Ibu dan Bapak pasti ingat bagaimana Dewa Datta berupaya dengan keras untuk mencelakai Guru Agung kita. Tetapi sang tidak terpancing sedikit pun untuk membalas kejahatan-kejahatan itu. Nah, dari cerita tentara yang sudah pensiun ini, dia menderita di akhir tuanya itu. Dan bayangan-bayangan waktu dia menembak musuh-musuhnya itu selalu terlintas. Wah, tindakan mendatangkan satu penderitaan buat si pelakunya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, agar kita hidup bahagia ini untuk mencapai sebuah kebahagiaan, berupayalah dengan mengendalikan diri kita. Bagaimana caranya lagi untuk mengendalikan diri kita? Kelima sila dirawat dengan baik. Yang kedua, dijaga pikiran kita jangan selalu negatif terhadap hal apapun juga. Munculkan selalu pikiran yang positif. Karena pikiran adalah pelopor. Begitu Bapak Ibu memunculkan pikiran yang negatif, maka yang terjadi
lebih besar adalah negatifnya. Karena kita sudah mentransfer terlebih dahulu pikiran yang negatif. Dari pikiran yang negatif dibarengi dengan ucapan. Keluar ucapan kita yang negatif dibarengi dengan tindakan atau perbuatan. Maka terjadilah satu perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang sudah kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, adakah caranya di dalam ajaran Guru Agung kita ini selain merawat kalimat sila itu? Ada. Saya mau kasih rahasianya kepada Bapak dan Ibu ya. Inilah satu ajaran yang begitu sangat luar biasa, dan ini saya sudah mempraktekkan. Satu contoh nih ya, sebelum saya sampaikan dalam Dhammapada ini, Bapak Ibu. Dengan kekuatan keyakinan saya kepada Tiratana, kemudian saya berupaya untuk mengendalikan diri saya dalam hal apapun juga. Yang pertama, berupayalah kita untuk membantu terhadap yang membutuhkan bantuan kita. Kembali lagi, tanpa memilih, memandang suku, ras, dan agamanya. Ada satu waktu ketika di wihara saya, Dhammaramsi, itu kedatangan satu tamu. Bapak-bapak, saya tanya umurnya, usianya lebih kurang sudah hampir 70, 67, dia bilang begitu. Dan si bapak ini kelihatannya sakit sambil meringis gitu. Dia di depan pintu, saya datangin. Saya bilang, ada apa Pak? Saya mau minta bantuan. Si bapak ini bilang, oke, apa yang bisa saya bantu? Nah, ternyata dia minta bantuan dana, uang, minta duit. Saya kasih 50.000. Terus saya kasih 50.000, si bapak ini girang banget, girang sekali. Terus saya ngomong lagi, dia sudah jalan, saya panggil lagi. Bapak tinggal di mana? Dia cerita, saya tinggal di jalanan. Sudah nggak punya rumah. Usahanya habis, bahasa seremnya bangkrut. Rumahnya ada di Jawa Tengah rumahnya. Kemudian bapak ini nggak bisa pulang karena nggak punya cien, nggak punya duit. Ya. Dan dia terpaksa tidur menggelandang ya, minta sono sini. Bapak rumahnya di mana? Di Jawa. Saya kepingin pulang Pak, dia bilang. Karena dia nggak tahu saya adalah pandita Buddhis ya. Ada di wihara padahal. Ayo Bapak masuk dulu, saya ajak dia masuk ke dalam wihara. Ngobrol dengan saya. Kalau Bapak mau pulang, kita siap untuk antar Bapak. Dan dia mau naik bus saja, oke, nggak apa-apa, naik bus, nanti kita biayai. Singkat cerita lagi, biayanya cukup murah karena pakainya reguler, 160.000. Saya panggil salah satu pengurus Dhammaramsi, saya bilang diantar Bapak ini ke terminal bus. Ini uangnya, nanti belikan tiket dia sampai dia pulang ke sana. Ibu bapak saya ngeliat Bapak itu, aduh luar biasa, menyentuh banget, sedih. Anaknya ada 2, perempuan semua, cewek semua. Kemudian mau pulang nggak punya uang, sudah pisah dari keluarga cukup lama, semasa pandemi COVID-19, lebih kurang 2 tahun. Nah setelah itu saya kasih tahu anggota saya, beri dia, antar dia ke Stamplas, ini uangnya. Sampai di sana, dicarikan busnya menuju ke Jawa Tengah itu, kemudian dinaikkan. Ibu dan Bapak yang berbahagia. Saya merasa satu kebahagiaan yang begitu besar saat itu. Kenapa? Saya berupaya dengan keras agar membuat si Bapak ini menjadi bisa bahagia, bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Nah, tuh. Yang kedua, perjalanan menuju ke Labuan. Saya pelayanan ke sana di Tanjung Lesung itu. Ya. Satu mobil itu, sopir yang antar saya ini, bukan sopir lah ya, teman yang antar saya ini cerita dalam perjalanan pulang itu. Dia bilang orang tuanya sakit. Nah, sakit. Gejalanya, saya bilang jangan-jangan dia positif gitu. Jangan-jangan dia positif COVID-19. Karena sama dengan apa yang disebutin gejalanya itu. Udah, kasih dia obat, saya bilang. Saya kasih tahu, kasih obatnya apa-apa aja, kemudian dibarengi dengan vitamin. Vitaminnya D,
vitamin zinc, vitamin C. Satu vitamin yang dia nggak punya, cari sana sini nggak dapat, dia suruh adiknya cari nggak ketemu. Ya, akhirnya saya di rumah ada, Saya begitu sampai pulang ke rumah tengah malam, saya bilang jangan pulang dulu, ini vitamin kasih mamamu. Itu saya ada satu botol isinya 100 biji, ya, karena mamanya itu saya kasihkan 10 biji, ya, uang dapat 10 biji. Ibu bapak saya cerita ini bukannya membanggakan ya, tetapi percayalah, kebajikan yang kita lakukan akan berbuah pada waktu yang tepat. Kita tak usah tunggu, tak usah pamrih. Dan saya sama sekali nggak ada pamrih waktu itu, karena pengen betul-betul membantu. Saya kasih 10 biji, 10 butir terhadap dia. Bawa pulang, dia pulang. Dan ini luar biasanya. Kebajikan itu berbuah begitu cepat, Bapak Ibu. Besok paginya saya dapat dikirimi oleh umat 3 botol. Coba 10 butir saya danakan, kembali kepada saya 3 botol, berarti 300 biji. Itu Bapak Ibu, saya semakin kuat, semakin yakin. Saya katakan, saya cerita ini kepada teman-teman pengurus-pengurus, ayo terus berbuat baik, terus timbun kebajikan-kebajikan kita itu. Maka dia akan mendatangkan kebahagiaan. Belum itu berbuah, batin kita sudah bahagia. Belum itu berbuah, kita sudah merasakan kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan materi. Nah, ibu bapak yang berbahagia, itu tadi saya berbagi ya. Oleh karena itu saya semakin kuat dan kokoh di dalam melakukan kebajikan-kebajikan ini. Apa yang diajarkan Guru Agung kita melalui ajarannya, melalui dharmanya, begitu sangat luar biasa dan nyata dalam hidup ini. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pindah jalur. Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya kualitas batin yang baik, sehingga bisa punya kesempatan mengenal ajaran Guru Agung kita ini. Sementara orang lain bukan nggak tahu ada agama Buddha. Orang lain nggak tahu, bukan nggak tahu karena adanya dhamma ajaran Guru Agung kita. Cuma satu penyebabnya mereka nggak tertarik. Paramitanya, timbunan kebajikannya tidak mencukupi. Dan Bapak Ibu semuanya umat Buddha memiliki timbunan kebajikan yang mencukupi sehingga bisa menjadi umat Buddha. Nah, lengkapilah dengan pengendalian diri. Karena dengan pengendalian diri itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi Bapak Ibu yang melakukan kebajikan-kebajikan. Apa jalannya? Jalannya adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, ini disampaikan di dalam Magawaga, Magawaga Sang Jalan. Di antara semua jalan, jalan suci yang berluas 8 adalah yang terbaik. Coba itu Bapak Ibu. Dulu ya, atau waktu saya belum aktif sekali di dalam pelayanan ini, atau baru menjadi umat Buddha, dan itu waktu memang sedikit langka yang namanya wihara. Maka tiap usaha saya itu, tiap ganti tahun, saya pasti minta hu. Bapak Ibu tahu lah hu ya, yang ditulis-tulis, tempel di pintu, dan seterusnya itu. Seiring waktu berjalan, saya memahami dan saya mengikuti ajaran Guru Agung kita begitu luar biasanya. Dan perubahan-perubahan yang saya dapatkan juga luar biasa. Saya bukan berarti melarang Bapak Ibu untuk pakai hu, enggak. Ada yang lebih baik dalam hidup kita ini untuk mengendalikan diri kita, yaitu jalannya adalah jalan suci yang berluas 8 adalah yang terbaik. Nah, kemudian disampaikan, di antara semua kebenaran, 4 kesunyataan mulia adalah yang termulia. Di antara semua keadaan batin, nibbana adalah yang tertinggi. Kemudian di antara semua makhluk yang berkaki 2 dan dapat melihat Sang Buddha adalah yang paling agung. Nah, Bapak Ibu adalah makhluk yang mulia. Dapat memahami, mengenal, menjadi siswa Sang Buddha, menjadi umat Buddha. Ternyata Bapak Ibu umat Buddha dimanapun berada, Anda adalah makhluk agung yang dapat mengenal ajaran Guru Agung kita, kemudian menjadi umat Buddha dan mempraktekkan dhamma dalam hidup kita ini.
Dengan keyakinan kita kepada tiratana serta ketulusan hati kita, timbunlah kebajikan sebanyak mungkin. Dengan kebajikan itu dapat melindungi Bapak dan Ibu kemanapun pergi. Dan dia tidak bisa kadaluarsa. Dan dia nggak bisa hilang. Dan dia akan mengikuti kemanapun kita pergi. Begitu kita meninggal, kebajikan itu masih menyertai kita kemanapun kita pergi. Tetapi kalau harta kekayaan yang merupakan materi yang Bapak Ibu timbun, dia bisa hilang. Dicuri, terkena bencana alam, bahkan yaka mengambilnya. Tetapi kebajikan yang Bapak timbun sebanyak mungkin, dia nggak bisa hilang. Dan nggak bakal bisa kadaluarsa. Sampai kapanpun akan menjadi pemilik pelaku kebajikan itu sendiri. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan Dhamasa Kaca ini, pengendalian diri akan mencapai kebahagiaan. Siapapun orangnya, kalau mampu dapat mengendalikan dirinya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dikala persoalan, permasalahan yang muncul dalam hidup kita ini, introspeksilah ke dalam diri kita. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Karena di dalam ajaran Guru Agung kita tidak ada pencobaan, tidak ada ujian, tidak ada takdir yang membuat kita menjadi sulit dan susah. Semata-mata semua akibat daripada perbuatan kita sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, kendalikanlah diri kita. Di saat kita mengalami suasana yang nggak enak hati kita, pesan saya, jangan mengambil keputusan apapun juga. Tapi berupayalah untuk kendalikan diri kita, tarik napas kita dalam-dalam, kemudian malam hari duduklah kita bermeditasi di depan altar di rumah kita atau di wihara. Nah, disitulah tugas Bapak Ibu untuk masuk ke dalam diri sendiri, dari mana persoalan masalah ini muncul. Dan saya yakin Bapak dan Ibu akan menemui jawabannya. Setelah kita mampu mengontrol diri kita sendiri. Ini seringkali saya perhatikan. Saya terutama ya, setiap apapun yang saya alami dalam hidup ini, kalau kita nggak panik, nggak gelisah, nggak resah, dan sesulit apapun persoalan yang muncul itu, ada jalan keluar yang baik. Kalau kita mau dengan tenang, dengan penuh keyakinan kita, dengan penuh kesadaran kita, memahami persoalan yang muncul dalam hidup kita ini. Maka percayalah, apapun yang akan muncul, dia tidak akan bertahan lama dalam hidup kita. Persoalan, problem, masalah yang muncul, sesulit, seberat apapun juga, dia tidak akan lama. Sesaat bersemayam, kemudian dia tinggalkan. Begitupun dengan kebahagiaan. Dari kejauhan dia datang menghampiri kita, dia bersemayam sesaat, dan dia pergi lagi. Itu yang terjadi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan buang-buang waktu dan sia-siakan kesempatan yang baik. Teruslah timbun kebajikan sebanyak mungkin agar hidup kita bahagia. Manfaatkan hidup yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kendor semangat. Yakin dan percaya terhadap diri sendiri, kemudian praktekkan dharma dalam hidup kita dan rawatlah sila setiap saat. Dengan menjaga merawat sila itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi siapapun juga. Wah, tapi saya sulit, ini hari nggak bisa, enggak apa-apa. Besok nggak bisa, lusa bulan depan, dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu harus berupaya dengan keras. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh agar tercapai cita-citamu. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh agar kita terbebas dari roda samsara. Emang nggak capek? Putar lagi, lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati. Yang kita hadapi begini terus. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik buat dalam kehidupan kita ini. Selamat berjuang, Bapak dan Ibu, para sahabat Dhamma dimanapun berada. Semoga batin kita senantiasa murni dan tentram. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Isabella sebagai pemandu acara ini. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Romo Sumedo.
Namun sebelum kita memasuki sesi Q&A untuk membahas lebih lanjut dari pemaparan Romo, mari kita dengarkan lantunan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Livun. Silakan. Nggak ada suaranya, Bel. Iya, lagi gangguan teknis sedang di ini. Oke, sudah bisa? Belum kedengaran suaranya, Celifun. Iya, belum ada. Masih belum. Belum juga. Headsetnya. Oke. Halo, tes. Nah, ini udah. Sudah bisa ya? Ya, udah. Baik, terima kasih Saudari Isabella. Selamat malam Romo Sumedo. Juga selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama, Sotihun Tunamo Budaya. Sejalan dengan judul hari ini, saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Pengendalian Diri, ciptaan dari Ko Antono Hate. Selamat mendengarkan.
jelas, pastikan akan menderita. Baik dibalas baik, jahat jangan dibalas jahat. Pengendalian diri itu pasti membuat bahaya. Karma pastikan selalu alam semesta telah diterangkan oleh Sang Buddha. Baik, terima kasih Soti untuk Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih atas lantunan lagunya yang luar biasa dari Saudari Lipun. Baik, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Romo, saya izin untuk buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Bagi pemirsa yang bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting maupun YouTube channel, Anda bisa langsung mengetikkan pertanyaan ke kolom komentar ataupun menggunakan opsi raise hand pada Zoom Meeting ini. Oke, baik. Mungkin pertanyaan pembuka langsung dari saya ya, Romo. Ya. Oke. Tadi Romo ada memaparkan bahwasanya selain dari kita, karena kan Romo berbagi nih pengalaman Romo untuk mengejar materi pada awalnya, pada akhirnya Romo mulai belajar Dhamma nih, ceritanya Romo jadi lebih terbuka gitu kan pemikirannya. Tapi ada nih kata-kata seperti ini Romo, money can buy happiness, but no money no happy. Ini gimana ya opini menurut Romo nih? Itu artinya apa? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi tidak ada uang kita tidak bahagia. Ya, betul. Bagaimana ini Romo Betul. tanggapannya? Nah, Silakan, Romo. Ini saya demen, suka nih dengan ini. Dan ini memang banyak. Kan ada satu ungkapan juga, apa itu ungkapannya, uang kalau nggak salah tidak segala-galanya. Nah, segala-galanya tetapi butuh uang. Betul banget. Itulah saya sampaikan tadi, kita termasuk saya, siapapun tidak mungkin tidak membutuhkan materi. Pasti siapapun tidak mungkin tidak membutuhkan materi. Nah, oleh karena itu, agar kita jangan salah langkah, agar kita jangan salah dalam tindakan, kemudian mendatangkan penderitaan, maka kita harus berupaya dengan keras menyesuaikan kebutuhan dengan keinginan. Memang uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Ketika kita memiliki uang yang kecil, sesuaikan kebutuhan dengan keinginan. Dan Bapak Ibu, teman-teman, kenapa orang cenderung melakukan kekeliruan salah langkah dalam mengumpulkan materi? Karena cenderung orang selalu mengikuti keinginan. Keinginan-keinginan yang tidak tercapai itulah mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang tidak baik, dan seterusnya. Untuk mengejar keinginan itu, memenuhi keinginan itu. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita, sesuai dengan kemampuan apa yang kita punya dan kita ada, kita akan menyesuaikan kebutuhan dengan keinginan kita. Ingat ya, kita manusia ini mempunyai kebutuhan tidak banyak kok, sedikit kok. Isabella, saya percaya yakin Isabella di rumah punya pakaian berpuluh-puluh setel, warna-warni, modelnya macam-macam. Ada yang cetiau, satiau, dan seterusnya. Mungkin ada yang gotiau, captiau. Ya. Tetapi pertanyaannya, yang mahal-mahal itu justru hanya menjadi penghuni
lemari baju dicantel keluarnya setahun sekali. Nah, yang kita pakai selalu yang kita seneng, yang adem, yang nggak bikin gerah, yang nggak bikin panas. Itu malah nanti seolah-olah kita nggak punya baju. Cuci kering pakai itu, cuci kering pakai itu. Nah, tandanya yang di lemari kita begitu berpuluh-puluh setel itu adalah keinginan. Sedangkan kebutuhan itu hanya satu setel yang nempel di baju kita. Seperti saya, bajunya ini terus nih. Dan ini kalau tadi saya lihat peserta kita, kalau nggak salah ada namanya Ibu Krisnawati ya. Ini kalau memang Krisnawati orang Jakarta, ini satu angkatan dengan saya. Itu Ibu Krisnawati dengan Pak Purnadi itu satu angkatan. Dan baju yang saya pakai ini bahannya itu saya masih ingat yang belikan itu beliaunya. Kalau itu betul Ibu Krisnawati yang di Jelambar ya. Nah, tapi saya nggak tahu mungkin Krisnawati yang ini di Jember. Gitu udah mau meta. Nah, betul sekali kita tidak bisa hidup tanpa uang. Tetapi kita bisa menyesuaikan diri kita dengan apa yang kita miliki. Itulah sebabnya kita harus mampu bersyukur apa yang kita sudah punya. Kan orang banyak mengejar keinginan. Isabella, nah keinginan yang nggak tercapai itulah mendorong seseorang menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Baik itu korupsi, baik itu nipu, baik itu jual narkotika, dan seterusnya. Dan pada akhirnya akan menderita. Akan terbukti tuh yang baru-baru ini ya, melakukan perbuatan yang tidak baik. Begitu matang karma buruknya, ketangkep deh. Begitu ketangkep, apa ada kebahagiaan di situ? Apapun nanti yang dia pakai tidak bisa dibanggakan. Kenapa? Karena hasil dari perbuatan yang nggak baik. Nah, oleh karena itu hati-hati, waspada terhadap kata-kata uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Kata kuncinya adalah sesuaikan dirimu dengan sesuaikan keinginanmu dengan kebutuhanmu. Selesai deh. Nah, yang kedua, jangan pernah mengikuti gengsi. Karena gengsi itu makan biaya. Gengsi itu juga mendorong kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Ikuti ajaran guru agung kita deh, udah nggak salah. Sederhana hidupnya, mudah dilayani, tiada sombong. Oh, mantap ya. Coba lihat baju saya gini-gini terus itu. Warnanya gini terus, saya kemana juga begini terus. Tetapi yang dasarnya orangnya ganteng, mama tetap ganteng. Nah, itu Isabella ya, pertanyaan Isabella tadi. Baik, luar biasa Romo. Oke, ini melanjut lagi nih tentang Romo juga ada menyinggung soal tadi ya 8 jalan kebenaran ya Romo. Ya. Dalam 8 jalan kebenaran kita tahu ada ada poin di mana disebutkan oleh Sang Buddha yaitu penghidupan benar, di mana Sang Buddha juga ada menjelaskan dalam sutanya di mana seharusnya umat awam ini jangan melakukan perdagangan senjata, perdagangan makhluk hidup, perdagangan daging, perdagangan zat yang memabukkan ataupun memperdagangkan racun. Mungkin masih banyak nih umat atau mungkin saya juga masih kurang untuk paham nih kira-kira apakah yang digolongkan sebagai kita memperdagangkan makhluk hidup, daging, zat yang memabukkan atau bahkan racun ini, Romo? Mungkin bisa diberikan detailnya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ini saya kira bagus sekali nih. Ya, banyak orang nunggu nih pertanyaan kayak begini nih. Kan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, umat Buddha yang masih usahanya itu jual ayam potong, jual daging, dan seterusnya, ikan, bahkan ternak ya. Ini ada satu kisah nyata lagi nih. Ini salah satu malah anggota dari Pandita ya, anggota dari Pandita, ini domisilinya di Tangerang. Ini mata pencariannya itu ternak ayam. Nah, kalau dia sudah ternak ayam itu dari kecil, kemudian ayam sampai besar, ini dilakukan dia bertahun-tahun ya. Karena dia aktif di kegiatan pelayanan agama, ya seperti saya begini, dikit-dikit dia memahami. Kemudian saya ngobrol, Romo, kenapa Romo nggak ganti aja mata pencarian yang lain gitu. Kalau ini kan kita tahu akibat daripada ini semua.
Itu kan dia mengondisikan karma buruk ya. Karena dia ternakan ayam begitu banyak, kemudian dibawa ke tukang potong, dipotong satu hari nggak tahu berapa ratus ekor gitu ya. Nah, dia paham loh. Dia tahu. Nah, cuma satu, dia kasih alasan ke saya begini. Dia bilang, bagaimana lagi Romo? Ini mata pencarian saya di sini. Kalau saya stop ini, bagaimana dengan biaya rumah tangga saya? Gitu? Nah, ini menjadi dilema. Menjadi satu pilihan, kalau stop, rumah tangganya nggak terbiayai, kan anak masih sekolah dan seterusnya. Kalau dia lanjut, dia melakukan karma buruk. Saya bilang ke dia, coba Romo dikit-dikit kurangi, belajar upaya untuk beralih ke yang lebih baik lagi. Memang kalau spontan nggak bijaksana, kalau spontan itu bagaimana dengan biaya rumah tangga yang dibutuhkan? Kan begitu ya Bella ya. Bagaimana dengan rumah tangga yang dibutuhkan? Bayar listrik, bayar telepon, bayar PAM, dan seterusnya. Nah, dikit-dikit pelan-pelan beralih. Ini disebut masa peralihan, masa transisi. Dan alhasil, Romo ini dengan tekad dan semangatnya yang kuat, dia beralih mata pencarian. Dan ini luar biasa Isabella, kalau mau tahu orangnya nanti setelah ini telepon saya kasih nomor teleponnya, bisa ngobrol dengan dia. Atau satu waktu undang dia untuk menjadi narasumber ini. Ya seperti dalam masa kaca, cerita nanti pengalamannya itu. Begitu dia beralih, bukannya menjadi merosot ekonominya, malah menjadi makmur. Saya datang lagi, tuh betul nggak mau? Coba dari dulu Romo beralih. Sudah sekarang naiknya malah Pajero. Coba itu, Fortuner, naiknya Fortuner. Nah, dari dulu dia cuma naik motor, begitu dia beralih mata pencariannya. Bukannya merosot, tetapi maju, meninggalkan yang jelek-jelek, keluar dari yang hitam-hitam, masuk kepada yang putih. Banyak orang nggak berani melakukan peralihan seperti ini. Tapi kalau dia terus melakukan dengan kekuatan, keinginan dia untuk melakukan perdagangan makhluk hidup ini, itu luar biasa. Akibatnya di kemudian hari setelah dia meninggal atau dan seterusnya nanti, itu berakibat sangat luar biasa fatalnya. Nah, oleh karena itu, sesuaikanlah dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ini. Karena kan bagaimanapun panatipata, semua makhluk mendambakan kehidupan. Termasuk kita. Kita mau nggak diganggu? Nggak mau kan? Nyamuk nempel aja kita usir. Bahkan ada yang nggak sengaja ditapok nyamuknya. Dan kecoa juga diuber-uber dan seterusnya. Apalagi tikus. Semua makhluk punya hak hidup. Nggak boleh dirampas hak hidupnya. Berikan dia hidup dengan leluasa. Sama dengan kita. Kita pun nggak mau diganggu. Nah, oleh karena itu, kita manusia ini sebetulnya banyak alasan doang. Karena kita bisa sebetulnya punya mata pencarian yang benar, daya upaya benar, usaha benar. Tinggal tergantung kita mau atau tidak. Karena peluang terbuka setiap saat. Bukan hanya satu kali. Maka ada perumpamaan di dalam bahasa motivasi ini, Isabella ya, nggak apa-apa sedikit ya. Dalam bahasa motivasi, dikala kita terpuruk, kita jatuh, sesungguhnya itu diibaratkan dengan pintu yang tertutup. Pintu tertutup, kita menganggap hidup kita nasibnya jelek. Maka orang-orang yang memang mentalnya itu gampang menyerah, dia langsung nggak berani melakukan terobosan yang lain. Ya, kemudian meratapi nasibnya, meratapi kehidupannya penuh dengan kegagalan, bahasa sebenarnya kesialan. Dia diam merenung, nggak berani usaha apapun juga. Kata-kata motivasi ini luar biasa. Kalau orang yang cerdas, orang yang pinter, dia bilang, sesungguhnya pintu itu terbuka, ada 10 pintu dalam setiap kehidupan kita ini, dan itu setiap saat dia terbuka. Artinya pintu 10 ini adalah peluang. Peluang itu nggak hanya satu kali, kesempatan itu nggak hanya satu kali. Dia setiap saat ada, tinggal tergantung kita. Mau kita upayakan atau tidak, atau kita biarkan dia tertutup terus-menerus. Begitu satu pintu tertutup, ada 9 pintu terbuka. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang nggak gampang menyerah, dia akan masuk ke pintu yang 9 tadi. Tertutup lagi yang ke-9, masih ada pintu yang ke-8 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, jangan gampang menyerah dalam hidup ini. Hidup ini adalah perjuangan. Begitu kita tahu keberkahan terlahir sebagai manusia,
Jangan buang-buang waktu dan kesempatan itu. Manfaatkan dengan sebaiknya. Kita ini makhluk yang paling beruntung di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena kita sudah menjadi manusia, kemudian mengenal dhamma ajaran Guru Agung kita. Kembali lagi, jangan pernah kendor semangat. Oke, Isabella. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya yang luar biasa. Memberikan saya pencerahan sedikit nih, kira-kira gimana sih menjelaskan kepada orang yang tiba-tiba nanya nih. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari YouTube ya, Romo. Dari Saudara Hermawan. Selamat malam, Romo Sumedo. Saya pernah dengar beberapa kali statement dari beberapa orang. Ada yang bilang, kalau kita lagi kerja ini, nggak bisa menerapkan ajaran Buddha, nggak bisa makan kita. Bagaimana sebaiknya kita menanggapi pertanyaan seperti itu, Romo? Silakan Romo untuk dijawab. Putus-putus, Bel. Oh, halo. Saya ulang ya. Gangguan putus-putus, Bel. Tolong diulang. Ya, saya ulang ya. Jadi, Saudara Hermawan sering dengar nih kata-kata bahwasanya kalau kita lagi kerja ini nggak bisa menerapkan ajaran Buddha, bisa nggak makan kita. Gimana tanggapannya atas pernyataan seperti itu? Oke. Ya, saya nangkep udah apa yang ditanya tadi sama Pak Hermawan itu ya. Jadi kembali lagi ke kitanya. Memang kalau kita cuma berpatokan satu patokan aja, nggak dijalankan usaha ini, kita nggak bisa makan. Siapa bilang? Kan saya bilang tadi, banyak peluang yang lainnya. Kalau memang ini sekiranya nggak layak, kemudian nggak sesuai dengan dhamma, ajaran Guru Agung kita, berupayalah untuk beralih. Tetapi nggak boleh spontan. Bertahap. Sekarang nggak bisa, besok, lusa, dan seterusnya. Dikit-dikit. Tetapi kalau kita langsung spontan ambil keputusan beralih, nggak lagi usaha ini, kita nggak bijak. Kenapa? Karena di belakang itu, di samping itu banyak orang yang membutuhkan. Bisa atau tidak bisa kembali lagi kepada diri kita. Ya, saya yakin banget deh. Banyak kok peluang usaha-usaha yang lain yang nggak bertentangan dengan ajaran Guru Agung kita. Banyak sekali. Ya karena kita nih orang pintar, maka ada lagi nih kata-kata motivasi nih, Bel. Di dalam diri seseorang itu sebetulnya ada tambang emas. Tapi sebagian orang membiarkan tambang emas itu tertutup dengan mengatakan saya tidak bisa, saya nggak sanggup, saya nggak mampu, saya memang seperti ini udah takdir saya dan seterusnya. Nah, orang-orang yang membiarkan tambang emas itu tertutup, tertimbun dalam hidupnya adalah orang-orang yang bodoh. Di dalam semua orang punya tambang emas, tinggal tergantung kita mau gali apa enggak. Yang kedua, di dalam badan kita, tubuh kita ini, kehidupan kita ini ada satu tombol kesuksesan. Banyak orang nggak berhasil karena dia belum klik, belum pencet, belum tekan tombol itu, saklarnya. Kalau dia klik saklar itu, dia bisa sukses. Berhasil dan nggak berhasil, tergantung diri kita. Bisa atau tidak, tergantung diri kita. Maka saya bilang tadi di depan, di dalam agama Buddha tidak ada pengujian, tidak ada pemberian, tidak ada cobaan. Berhasil dan gagal, tinggal tergantung diri kita. Maaf ya, saya ini sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat. Saya sekolah kelas 6 SD, lulus. Kalau Pak Andri Wongso, SDTT. Sekolah dasar tidak tamat. Kalau saya, SD tamat. Masuk SMA 2 bulan berhenti. Karena kondisi ekonomi orang tua. Ya. Nah, tetapi saya nggak pernah berhenti untuk berjuang, berusaha dengan keras. Saya nggak pernah bilang diri saya tidak mampu. Saya nggak pernah bilang diri saya nggak bisa. Saya nggak pernah bilang diri saya bodoh. Saya mau menunjukkan bahwa saya adalah terbaik dari yang lainnya. Oleh karena itu saya punya moto hidup. Ini mungkin yang lalu udah pernah saya baca, udah pernah saya sampaikan juga. Moto hidup saya adalah sekali layar terkembang, pantang tidak berlayar. Saya akan berupaya dengan keras merubah yang hitam menjadi putih, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapa yang bisa merubah ini? Diri kita. Sepintar, sehebat apapun kita, kalau semangat kita nggak ada, percuma. Mau S1, S2, S3, dan seterusnya. Tidak ada manfaat kalau kita nggak mau berjuang.
Segala sesuatunya itu kembali kepada diri kita lagi. Mau atau tidak. Maka nggak ada kata nggak bisa. Kalau kita mau berhasil. Nggak ada yang bisa bikin kita berhasil kecuali diri kita. Begitu juga nggak ada orang yang punya hak menyatakan kita tidak bisa dan tidak mampu. Kecuali diri kita yang membiarkannya itu. Maka gagal dah kita. Oke. Nah, untuk Pak Hermawan tadi, balik lagi ya, bahwa semuanya itu tinggal tergantung diri kita. Nah, kalau kita nggak jalankan usaha ini, bertentangan dengan agama Buddha, nggak makan dah keluarga kita. Nggak. Tapi timbanglah dengan baik. Untungnya, dampaknya, maksud saya dampaknya sejauh mana terhadap perbuatan-perbuatan yang nggak baik, dampaknya sejauh mana terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kalau kita paksakan akibat dari karma buruknya, pasti kita juga yang menang. Banyak jalan kok, ya nggak ada jalan buntu lah. Sepanjang kita mau berusaha, mau berupaya dengan baik. Di masa pandemi COVID-19 banyak orang terpuruk, jatuh, bangkrut, dan seterusnya. Tetapi juga nggak sedikit yang berhasil, betul nggak, Bel? Coba lihat kayak ini malam, kita pakai room Zoom ini. Dulu ada yang tahu nggak Zoom itu seperti apa? Nggak ada yang mau pakai. Kenapa? Karena ketemu langsung. Tapi sekarang, jadi orang kaya nggak dia? Jadi orang berhasil nggak dia? Nah, oleh karena itu, semua upaya kembali kepada diri kita lagi. Sukses mau berhasil, usahakan dengan baik. Dan percaya, yakin terhadap diri kita bahwa kita mampu dan bisa. Pasti kita berhasil. Oke, begitu juga dalam Dhamma nih. Ya, mau meditasi kok susah. Tadi ketemu satu tamu datang ke wihara. Aduh, Romo, saya mau meditasi susah bener dia bilang. Gak bisa saya ini. Nah, Bapak gak bisa kenapa? Pikirannya kemana-mana. Pasti saya gak bisa dulu meditasi. Kacau bener. Saya bilang dia, kenapa Bapak gak bisa? Karena Bapak tidak punya semangat untuk berlatih. Kalau Bapak punya semangat untuk berlatih, tidak mungkin nggak bisa. Rutin. Duduk satu kali, merasa capek, 5 menit nggak nyampe, udah selesai. Udah begitu, besok nggak latih lagi. Besok nggak latih lagi. Nah, kapan mau berhasil? Kapan mau bisanya? Tapi kalau rutin terus, yakin masih bisa. Kan ada peribahasa ya, batu kali yang begitu besar aja, kalau ditetesin air setetes, bolong nggak? Bolong. Sama begitu. Kalau kita cuma satu kali latih kemudian gagal terus menyerah, udah nggak bakal bisa maju. Tapi kalau kita gigih dalam perjuangan dan usaha kita, nggak ada kata nggak bisa. Dan akhirnya kita akan mendapatkan sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan. Yang menikmatinya siapa? Ya diri kita, karena kita pelakunya. Baik, lanjut lagi. Oke, luar biasa. Semoga moto hidup dari Romo bisa juga kita terapkan ya. Aduh. Luar biasa. Oke, Romo. Lanjut, untuk saya mau mengulas lagi nih, lebih maju ke depan ya, sebelum Romo mengatakan membahas tentang 8 jalan Jalan mulia berunsur 8. Iya. Sebelumnya Romo ada bilang dalam pengendalian diri ini kita menjadikan Pancasila ya sebagai pedoman utama. Ya. Dalam Pancasila nih, membahas tentang Pancasila. Mungkin ada juga beberapa orang ya, mungkin di luar sana, tapi tentunya bukan saya, karena saya juga bukan perokok. Jadi mereka bertanya nih, apakah ada yang salah jika mereka membaca Pancasila Buddhis? Ibaratnya kan sudah membaca kalimat untuk bertekad, ya kan Romo? Apakah kebiasaan merokok ini melanggar Pancasila Buddhis? Mungkin bisa dijelaskan Romo, gimana ini? Kalau disebut melanggar, sebetulnya nggak melanggar. Tetapi dia berakibat bagi si perokok yang cenderung mengulang. Maka itu kita cermati dulu nih. Di dalam Pancasila Buddhis itu kan disampaikan aku bertekad. Kan nggak ada titik berat, diwajibkan melakukan pembunuhan makhluk hidup. Diwajibkan. Tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, itu kan kalau ada tanda begitu kan itu perintah. Perintah itu kan wajib untuk ditepati, untuk dilakukan. Yang nggak boleh dilanggar. Tetapi di ajaran Guru Agung kita, parita, sutta, gata, nggak ada tuh yang dititik beratkan seperti itu. Tetapi Sang Buddha menguraikan
akibat dari pembunuhan makhluk hidup, maka engkau akan memiliki bisa jadi penyakit banyak, usia yang pendek. Akibat mengambil barang yang tidak diberikan, kemudian nanti mungkin barang kita pun akan diambil oleh orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan kebiasaan merokok tadi, ya, berakibat kepada si rokoknya. Apa tuh enggak akibatnya? Pastinya kena penyakit. Paru-paru, satu. Yang kedua, lingkungan yang terdekat dengan kita, kalau dia punya keluarga, punya istri, punya anak, nah itu membuat udara dalam rumah menjadi enggak seger, ya, enggak fresh, enggak baik. Nah, kemudian yang ketiga, itu ibarat kata menghambur-hamburkan uang. Nah, yang keempat, pastinya dia akan cenderung menjadi melekat terhadap rokok tadi. Mau dilanggar boleh nggak? Monggo, silakan. Akibat ditanggung sendiri. Ya tadi, akibat-akibatnya itu ya, kehilangan uang yang banyak, membuat lingkungan keluarga menjadi pengap, kemudian bisa kena perokok pasif, kan gitu kan, lebih bahaya. Demi kebahagiaan dirinya sendiri, dia membawa orang lain yang banyak, bawa banyak orang untuk menderita. Itu jadi timbang lagi ke dalam diri kita. Melanggar enggak ada yang disebut melanggar, tapi akibat daripada merokok yang terus-menerus. Itu pun dengan mengambil barang yang tidak diberikan, melakukan penyimpangan seksual yang tadi ya, enggak merawat asusila gitu ya, melanggar asusila, berakibat itu semuanya. Nah, inilah yang hebatnya ajaran Guru Agung kita yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang lainnya itu. Begitu leluasa, semuanya dikembalikan kepada umat-umatnya. Ikut, silakan. Anda telaten, Anda ikut jalan ini, kemudian dipraktekkan dengan baik, dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Ini loh akibatnya. Kan tadi ya, kalau kita merawat sila dengan baik, ini akibatnya. Imani pancasika padani silena sugating yanti, silena boga sambada, silena nibuting yandi, tasama silang wisodaye. Itu kan? Orang-orang yang merawat kalimat sila, ini nanti berakibat. Meninggal lahir di alam surga, hidup di dunia ini penuh dengan keberhasilan, rumah tangga sejahtera, harmonis dan bahagia, usaha maju dengan pesat, badannya sehat, wah macam-macam ya, melakukan perbuatan baiknya banyak. Nanti ini orang yang merawat sila sedang membuat jalan menuju kepada nibbana. Tidak lahir lagi dalam rahim manapun juga. Kan itu akibat daripada merawat sila. Nah makanya itu nggak ada kata wajib tadi. Rokok terus, melanggar enggak? Kalau kita bilang juga dipatenkan bahwa tidak boleh melakukan pembunuhan makhluk hidup. Kalau orang itu masih mau melakukan bagaimana? Nah, nggak bisa tak? Nah, jadi bagaimana? Balik lagi kepada diri kita sendiri. Mau atau tidak melakukannya. Kalau kita mau bahagia, rawat 5 sila dengan baik. Jangan langgar 5 sila. Yang melanggar 5 sila berakibat dirinya nanti nggak bahagia. Itu kan sederhana banget ya ajaran Guru Agung kita. Oke. Baik, luar biasa. Berarti merokok sebenarnya tidak termasuk dalam pelanggaran sila ya. Namun adanya niat untuk mengendalikan diri dari kemelekatan serta kebiasaan merokok inilah yang merupakan niat baik sebagai upaya dari latihan pengendalian diri. Ya, betul. Kan sayang ya kalau kita sudah tahu ajaran begitu luar biasa, yang melanggar kita sendiri, akibatnya ya kita sendiri yang tanggung. Oke, ini satu lagi Isabella, saya mau kasih satu dhammapada dari Lokawaga ya, disampaikan seperti ini. Ya, itu bab 13 ya, syair pertama sampaikan begini. Janganlah mengikuti cara hidup yang tercela. Janganlah menyerah pada dorongan nafsu indria.
Janganlah hidup tanpa kewaspadaan. Janganlah bergaul dengan mereka yang memegang teguh pandangan keliru. Nah, ini kan jelas tuh. Ya tuh, kalau kita paham begini, kita dengan keras untuk hidup sesuai dengan Dhamma. Ini disambung lagi dan loka Dhamma. Sadarlah akan kenyataan, janganlah tertipu, hiduplah sesuai dengan Dhamma. Wah, di Sang Buddha Guru Agung kita begitu luar biasa, hiduplah sesuai dengan Dhamma. Seseorang yang hidup sesuai dengan Dhamma akan hidup berbahagia dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Wah, kan mantap tuh ya. Bahagia dalam kehidupan ini, juga di kehidupan yang akan datang. Kalau kita hidup sesuai dengan Dhamma. Tapi mau menyimpang boleh enggak? Ya itu nanti akibat ditanggung sendiri. Tetapi yang jelas, ajaran Guru Agung kita sudah diuraikan dengan begitu luar biasa. Oke? Luar biasa. Tambahannya semakin mempersempurna ya, menyempurnakan jawaban dari Romo barusan. Baik Romo, ini pertanyaan selanjutnya nih, masih membahas tentang mungkin sila ya, masih berkaitan. Gini Romo, ada juga yang bertanya, berbisnis dengan berbohong supaya bisa cuan Romo. Jadi kalau misalnya, ini kan sudah umum ya, ada istilah kalau misalnya lurus-lurus aja nggak bakal bisa dapet cuan. Kira-kira gimana Romo, setuju nggak dengan hal ini? Silakan Romo. Kita bohongnya itu tingkat bohong yang di mana? Sumpama ini saya pedagang ballpoint. Ini modal saya 100, cepek. Ya modal saya cepek. Datang Isabella datang membeli. Berapa pulpennya Romo? 150. Tawar sama Isabella 125, boleh nggak mau? Sama gitu ya. Nah, saya ngomong, waduh, kalau 125 mah modalnya aja belum dapat. Nah, itu tingkat kebohongan tingkat tinggi. Ya karena kan modalnya aja cepet, kita bilang modalnya ditawari Isabella 125, saya bilang modalnya aja nggak dapat 125. Tapi bagaimana kita berbohong supaya kita dapat cuan? Kamu boleh nggak 125? Oh belum bisa. Jadi bagaimana? Bisa kurang nggak? Tetap 150. Ya untuk Isabella kurangin gotun lah 145. Nah kita kan nggak bohong. Semua pedagang, semua pebisnis harus cuan. Dia nggak cuan, bagaimana menjalankan kehidupan perusahaannya, bagaimana bayar gaji-gaji karyawan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, kita berupaya untuk melakukan bisnis ini dengan baik dan sempurna. Modal 100 dijual 150. Orang tawar 125 cukup, kita jawab belum bisa. Kan janganlah kita bohong, ini modal 130, nah gitu ya. Kalau kita udah usaha dengan baik seperti itu, udah mengikuti alurnya Dhamma dengan baik, kemudian usaha kita masih nggak maju, nah periksa lagi seberapa banyak kebajikan yang sudah kita timbun. Ini kan berkaitan, ya, seberapa banyak kebajikan yang sudah kita timbun. Kalau kebajikannya sedikit, ya bagaimana bisa dapat hasil yang baik. Yang kedua, selama dagang, ballpoint ini asli, Jerman punya. Saya beli Cungko. Ya, Cungko punya nih, yang Penny, yang murah punya. Sablon merek Jerman. Ah, itu bahaya. Bahayanya banyak gitu. Satu, melakukan kebajikan nanti kehidupan berikutnya atau kehidupan sekarang juga bisa terjadi dibohongi orang terus. Yang kedua, kemungkinan banyak pembeli-pembeli nanti nggak bayar, bawa lari, ya ditipu, dan seterusnya. Yang ketiga, bisa ditangkap pihak yang berwajib atau polisi. Dagang yang benar, dagang yang baik, harus cuan, nggak boleh nggak cuan. Asli bilang asli, KW bilang KW. Tapi banyak orang KW bilang asli. Ini itu terjadi satu pembohongan yang luar biasa, yang itu yang tidak boleh. Karena dia akan berakibat. Akibatnya bisa cepat dalam kehidupan ini, bisa di kehidupan yang akan datang.
Kalau kita bisa mengukur itu semuanya, percaya saya dah, tidak ada yang kurang dalam hidup kita. Kenapa kita melakukan penyimpangan kebohongan yang besar? Karena keserakahan kita. Ya, karena keserakahan kita melakukan hal seperti itu. Ini semua akan berakibat. Cepat, lambat, suka, nggak suka. Dia pasti berakibat. Begitu berakibat, yang ada bisa hilang loh. Bisa habis. Nah, berupayalah untuk lempeng, untuk baik, untuk jujur. Orang dagang harus cuan, nggak harus itu mah. Kalau nggak cuan bukan dagang namanya. Ya, Oke, baik. Nah, ini tepat sekali nih, Romo kan bersinggungan dengan contoh, maksudnya dari segi harga bilang bahwasanya ini mah modal belum, ya kan? Oke, gimana kalau misalnya kejadiannya ketika itu saya percaya nih atas ucapan Romo, oh modal segini nggak bisa dapet loh gitu, modal segini, modal aja udah segini nggak bisa segitu. Oke, saya percaya kan tentunya karena kan saya tidak tahu nih ya kan, saya bayar ke Romo nih, saya bayar, saya beli. Nah, ketika sudah terjadi transaksi ini, apakah termasuk dalam mencuri nih Romo? Apanya? Mencuri bagaimana? Maksudnya Romo kan nerima uang nih, karena kan saya percaya dengan ucapan Romo. Itu kan pertama kan berarti kita sudah berbohong. Ya. Nah, ketika melakukan transaksi, Romo kan terima duitnya nih. Ya. Apakah hal itu termasuk dalam mencuri? Gitu. Oh, enggak termasuk mencuri. Tetap itu menjadi satu kebohongan yang dilakukan. Ya. Nah, nanti cepat lambat, suka atau nggak suka, yang si pelakunya juga kan dibohongi orang. Akan dibohongi orang, mungkin nih, coba ya, kalau dia bohongi orang cuma 50 gocap, dia berhasil dapat ngebohongi orang gocap. Nanti begitu dia dibohongi orang melebihi daripada 50. Karena berlipat dia nanti tuh ya, akibatnya itu nanti akan berlipat. Kemudian nanti kan dia merasakan, wah begini ternyata ya, bohongi orang. Itu banyak. Ini banyak loh contoh-contoh nyata ya. Ada orang-orang pedagang pembisnis di Jakarta nih. Ya, yang tadi saya bilang tuh, Cungguo punya kasih merek yang lain, kasih merek Jepang, kasih merek lain jual. Kalau belum berbuah itu happy, bahagia, berhasil, merasa pintar dirinya. Ya, tapi kan itu berakibat yang saya bilang tadi. Akibat ini muncul di dalam kehidupan sekarang juga. Karena merasa hebat, bisa bohongin pembelinya, kemudian disablon dengan merek yang lain ini, dia kan mau gedein tuh usahanya, dia mau besarin kan usahanya. Begitu dia besarin lah usahanya, dia pergi belanja lagi ke Cungguo sana. Nah, waktunya ini ditarik balik kebohongannya itu, kena balas dia. Begitu ini usaha ya, usaha sendal murah-murah itu. Begitu beli di sana sampai dengan 2 kontainer, begitu nyampe ke Jakarta, ke Indonesia ini, sandal yang dikirim dari Cungguo itu kiri semuanya. Nah, itu tahu apa yang dia dapatkan untung itu bukannya sedikit loh kerugiannya. Komplain dia ke orang Cungguo. Bagaimana sih bos? Ini yang dikirim kiri semua nih. Bagaimana saya jualnya? Nah, bos Cungguo bilang, nah, sekarang ada 2 pilihan. Mau dikirim ya monggo silakan. Mungkin nggak dengan jumlah begitu banyak, dia dorong balik ke Cungguo. BH-nya itu berapa duit? Ya, nah, kerjanya udah berapa duit? Nggak mungkin dikirim balik ke Cungguo. Oh kalau gitu gini, kata si Cungguo, saya kasihkan jalan keluarnya. Saya minta maaf nih, kekeliruan dari pabrik, orang-orang yang kerja ini nggak teliti, dia bilang. Gini dah, untuk menebus kekeliruan saya, Bapak beli lagi yang kanan 2 kontainer lagi. Nah, si Cungguo pinter tuh, ngakalin orang sini, aturan jual 2 kontainer, jadi sekali jual 4 kontainer. Gitu. Nah, akibat dari mana si pedagang Jakarta ini? Akibat pembohongan yang pertama yang dia lakukan. Berbuahnya begitu cepat. Nah, tadi ya kalau si Isabella bilang, termasuk dia mencuri nggak? Nggak termasuk mencuri. Ya. Oke, baik Romo. Oke, pemaparan Romo juga ada menyebutkan tentang pengendalian diri ini dari 3 ya, Romo, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Oke, berbicara tentang pemikiran ya Romo.
Apakah buah karma yang akan diterima oleh seseorang apabila dia membenci orang lain? Dalam kata ada ya orang yang berbuat jahat kepada kita, namun mungkin sedikit banyak kita sedikit tidak suka gitu kan. Jadinya kayak aduh nih orang lagi gitu kan. Jadinya kan timbul kebencian. Apakah kira-kira buah karma dari membenci orang lain ini kan termasuk kita gagal ya dalam pengendalian pikiran gitu. Silakan Romo. Ya. Yang pertama, buah karmanya pasti penderitaan. Karena siapapun orangnya yang membenci terhadap seseorang, orang yang dibenci nggak tahu menau. Yang membenci itu akan mangkal terlebih dahulu. Maka kalau kita benci seseorang itu akan keluar satu hormon kebencian yang begitu besar menimbulkan penderitaan. Kalau kita benci, apalagi sampai kita ngomong ya, benci bener saya sama orang itu. Mau lihat mukanya udah nggak mau. Katamu saya mau injak-injak itu, mama. Itu kebencian yang memuncak. Yang dibenci nggak tahu menau, yang membenci menderita terlebih dahulu. Begitu dia membenci, tekanan darahnya naik setinggi-tinggi mungkin, kemudian dia stroke. Siapa yang rugi? Nah, yang membenci menderita kerugian yang lebih banyak. Maka di dalam ajaran Guru Agung kita disampaikan itu penting. Baik patut dibalas baik. Jahat jangan dibalas jahat. Enak aja kalau ngomong mah belum ngalamin. Tapi kalau udah ngalamin kan setengah mati. Gitu kan. Nah, itulah sebabnya kita harus belajar terus-menerus. Dikala kita mengalami hal yang nggak enak dalam kehidupan ini, usahakan. Tekan diri kita dengan cara tarik napas dalam-dalam. Renungin baik apa yang disampaikan orang itu. Jangan keburu ke bawah emosi. Saya pernah ngalamin hal seperti itu. Jadi ada seseorang, masih anggota saya juga, menyampaikan hal yang kurang baik itu. Saya langsung emosi, saya marahin orang itu, ternyata salah, keliru. Orangnya emang nggak salah. Dan yang lapor ke saya yang salah itu. Gitu. Nah, belajar dari situ, saya berusaha untuk mengendalikan diri. Dapat laporan, omongan, apapun juga, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Renungkan dulu, tarik napas dalam-dalam, cerna baik-baik, benar dan nggak benernya. Kalau benar omongan itu, jadikan itu sebagai satu pengalaman rambu-rambu untuk kita jangan melakukan perbuatan yang tak baik. Tapi kalau kita lawan dengan emosi, belum tentu kebenarannya menjadi benar. Akan menderita. Nah, kalau kita sudah membenci seseorang, yang menderitakan diri kita terlebih dahulu. Yang dibenci nggak tahu menau kok. Dia kan sudah lewat, udah jalan ya. Nggak tahu menau. Tinggal kita mangkel, kesel. Energi kita menjadi redup. Akhirnya makan nggak selera, pikirin terus, mau tidur nggak pulas, makan nggak enak, kebenciannya menjadi-jadi. Menderita enggak? Menderita. Maka itu yang nggak bagus, yang nggak baik itu dilepaskan. Belajar untuk melepaskan apapun juga dan tidak melekatnya. Kan itu inti ajaran Guru Agung kita juga ya. Nah, belajar untuk melepas, berbagi, berbuat baik, dan seterusnya. Ajaran Sang Buddha yang begitu luar biasa. Usahakanlah. Dalam hidup kita ini ada 3 racun yang harus kita buang. Nggak boleh kita bawa. 1 racun kebencian. 2 racun iri hati. 3 racun dendam. Nah, itu dibuang jauh-jauh. Balik lagi nih. Kalau orang pada ngomong nih, kita ngomong, saya ngomong begini. Kalau ngomong mah enteng, Romo. Tapi begitu kita ngalamin, setengah mati. Ya, nah, pentinglah kita untuk melatih diri kita di dalam pengendalian diri. Udah nggak salah deh, tadi Lifun nyanyikan itu kan, pengendalian diri, menaklukkan ribuan orang, tak dapat disebut pemenang. Siapapun yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, luar biasa. Gemilang. Tuh, nggak disuruh berperang lawan musuh, bunuh musuh banyak-banyak. Jatuhkan dia banyak-banyak. Ujung-ujungnya menderita kayak tentara Jepang itu. Dia bilang, usahakanlah jangan seperti ini, menderita saya. Kepikiran dan kebayang terus, dia bilang, orang-orang yang ditembak. Betul, yang ditembak tentara itu. Dia punya keluarga nggak di rumahnya? Kita nggak tahu toh, kalau dia punya keluarga, terpisahlah dia dari keluarganya, dari istri, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dan seterusnya. Nah, inilah
baik patut dibalas baik, jahat jangan dibalas jahat. Orang bikin jahat terhadap kita, maafkan. Nah, mantra yang paling bagus dalam hidup kita ini adalah kata maaf. Meminta maaf dan memberi maaf. Wah, itu ampuhnya luar biasa. Dan itu kesatria yang bisa mengucapkan itu. Enggak, padahal dikit ya, M-A-A-F. Tapi banyak orang nggak bisa mengucapkan itu. Berat banget. Kenapa dia terbelenggu? Terbelenggu dengan apa? Dengan egonya. Minta maaf orang dia yang salah. Masa saya minta maaf? Sampai mati nggak mungkin saya minta maaf. Wah, ini bahaya. Menderitalah dia yang ngomong seperti itu. Tapi kalau kita minta maaf, salah nggak salah kita ngomong maaf. Nih, Isabella, praktek besok-besok ya kalau terjadi seperti itu. Begitu kita minta maaf, walaupun kita nggak salah, kita pulang, kita jalan, leganya luar biasa. Dan tidur pun akan menjadi pulas, nyenyak banget. Mimpinya menjadi indah. Itu ya, kata maaf ini luar biasa. Dengan kata kunci maaf itu memaafkan siapapun, kita akan hidup bahagia. Balik lagi nih ngomongnya, gampang amat kalau ngomong maya, dipraktekannya susah. Susah kalau kita nggak mau coba, tapi akan gampang kalau kita coba. Ya, ada lagi? Oke, mungkin pertanyaan barusan merupakan last question ya, karena mungkin kita juga terbatas oleh durasi, Romo. Oke, baik. Terima kasih. Demikianlah sesi tanya jawab hari ini. Jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab oleh kami, mohon maaf. Mungkin Anda bisa bertanya kembali di lain kesempatan karena kita mengejar durasi yang terbatas. Terima kasih kepada Romo atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Baik. Untuk menutup dan merangkum pemaparan materi hari ini, saya minta kepada Romo mungkin untuk bisa memberikan closing statement. Silakan, Romo. Ya, pertama saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Ko Teddy, juga Isabella, Rifun, yang sudah tadi membawakan lagu pengendalian diri Wihara Gita, ya, juga kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah join di dalam room meeting ini. Semoga kita semua sehat selalu. Yang terakhir, tetaplah berupaya dengan keras untuk bisa mengendalikan diri kita dalam situasi kondisi apapun juga. Karena pengendalian diri itu akan mendatangkan kebahagiaan sekarang dan untuk selama-lamanya. Bagi orang-orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya, yang pastinya nanti akan mendapatkan satu penderitaan yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, lepaskanlah hal-hal yang tidak baik, kemudian berupaya dengan keras setiap saat untuk tetap terkendali melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sebagai siswa Sang Buddha, mari kita praktekkan Dhamma dengan baik dalam kehidupan yang singkat ini. Karena hidup ini tidak terlalu panjang. Kalau kita sia-siakan, sayang banget. Ketika Bapak dan Ibu mampu dan bisa mengendalikan diri, disitulah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kebahagiaan batin yang begitu luar biasa. Terima kasih. Selamat malam, terpujilah Sang Bhagawa, Satihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Romo. Baik, demikianlah pemaparan dan closing statement singkat dari Romo Sumedo. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Anda semua, termasuk manfaat dalam kemajuan dalam Buddha Dhamma. Sebelum kita mengakhiri acara malam ini, alangkah baiknya setelah kita melakukan kebajikan, kita akan melakukan patidana, yaitu melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur yang memiliki hubungan karma dengan kita, dengan membacakan parita patidana. Mungkin dari Romo bisa dibantu untuk memimpin kita membaca parita patidana malam ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, saudara sekalian, mari kita akhiri Dhammasakaca pada malam hari ini. Kita kuncarkan patidana. Hendak mayang pati dan nagatayo banda makse punya sidan dekatasa
yana nyani kata nime desanca bagino hontu satta nanta pamanaka ye piya gunawan raja mai hang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majata werino satta titandilo kaseming te buma catuyonika pance kaca dua kara sangsaranda bawa bawe nyatang ye pati dan name anu modandu te sayang ye cimang napa janandi dewa te sang niwe dayung maya dinana punya nang anu modana hetuna sape sata sada hondu awera sukajiwino emapa dan japa pondu tesasa si jatang subha. Kita panjatkan arti. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo sudah membantu memimpin kita dalam Patidana. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Nama Kak dulu nggak? Oke, baiklah. Kini kita telah berada di penghujung acara. Baiklah, kita telah berada di penghujung acara. Semoga apa yang dipaparkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan dan membantu pengembangan Buddha Dhamma, terutama di Indonesia. Sebelum saya akhiri acara malam hari ini, mungkin kita sudah membuka dengan nama Karapata, dan saatnya kita untuk menutup kembali dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada pertanyaan ataupun perkataan ataupun perbuatan yang tidak sengaja kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sabe sata bhawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Soti hotu namo buddhaya.